Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala habibillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Fausikum wa iyya bitaqwallahu faqad faza faqad faza muttaqin wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fas majalisi yafsahillahu lakum wa idza qila lanjudu fanjudu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Perkenalkan, saya Raffi membenarkan dengan NIM 011055221717, Prodi Teknologi Pangan, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Al-Azhar. Saya tinggal di Kabupaten Bogor dan saya mengambil Prodi Teknologi Pangan. Dalam hal ini adalah bagaimana pangan itu bisa diolah dari raw material atau bahan mentah hingga bahan jadi. Terkait hal ini, dalam perspektif Islam, tentu makanan itu adalah kebutuhan pokok kita. Bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pokok kita, yaitu dengan mengolah pangan itu sendiri. Nah, tentu dalam Al-Quran dan hadis itu dikatakan bahwa kita harus makan makanan halalan thayyiban ataupun makanan halal dan baik. Dan didukung juga oleh beberapa hadis sahih juga yang mengatakan bahwa ada beberapa makanan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Bagaimana beberapa dari sabda Nabi juga ada beberapa contohnya, ada beberapa makanan yang diperbolehkan, yaitu seperti bangkai ikan dan belalang. Nah, dalam Islam juga diatur bagaimana regulasi halal. Nah, dari semenjak tahun 2014, halal ini sudah termasuk mandatory regulator atau regulasi yang bersifatnya itu wajib. Karena sebelum tahun 2014 itu halal itu masih voluntary atau sukarelawan. Pentingnya halal di sini itu tidak hanya bagaimana kita kandungan halal atau haramnya, tapi bagaimana kita bisa mengolahnya itu dengan benar. Seperti itu. Dan selanjutnya itu tentang beberapa hadis tadi yang seperti kehalalannya makan daging bangkai seperti hanya bangkai ikan dan belalang, dan selebihnya itu tidak diperbolehkan. Manfaat dari makanan halal tersendiri tentu kita sebagai umat muslim itu dapat mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi larangannya, dan mendapatkan keberkahan dan manfaatnya. Dan di luar sana pun halal itu tidak hanya sekedar bagaimana kita menjalankan, bagaimana kita mentaati aturan agama, tapi sudah menjadi gaya hidup di sebagian masyarakat maupun teman-teman non muslim sekalipun. Mereka menganggap bahwa halal itu sesuatu yang baik bagi mereka. Maka dari itu kita pun sebagai masyarakat muslim pada awalnya itu mentaati atau menjalankan setiap peraturan.
terkait dengan linear atau jurusan yang saya ambil ini, tentu saya ingin memastikan bahwa makanan yang kiranya beredar di masyarakat itu sudah terregulasi halal. Karena beberapa hari ini, beberapa belakangan ini banyak sekali makanan-makanan yang sebenarnya dari pandangan kita orang awam itu udah pasti halal. Karena memang dari perspektif pandangan awam mungkin makanan itu nggak termasuk apa namanya, tidak termasuk bahan haram. Tapi kita sebagai yang kuliah di teknologi pangan itu memang harus lebih jeli lagi, karena bisa saja makanan yang tadinya itu non haram itu menjadi haram. Itu pun sebaliknya, karena pengolahan yang benar, kontaminasi yang harus dihindari itu juga berpengaruh. Dan makanan halal dan toib itu juga ada sedikit perbedaan, di mana halal itu belum tentu toib ataupun baik. Itu terjadi jika kita mengolahnya itu kurang tepat. Contohnya daging sapi, daging ayam, di mana kita itu menyembelihnya terlebih dahulu. Nah, jika proses penyembelihannya itu kurang tepat, maka itu ini bisa menjadi haram. Makanya proses penyembelihan yang tepat itu wajib hukumnya. Dan proses atau proses yang berasal dari unggas dari daging tersebut memang wajib disertifikasi halal seperti itu. Nah, kemudian dari perspektif keilmuan juga atau saintis juga, banyak jurnal-jurnal yang sudah membuktikan bagaimana uh, agama kita tuh sudah awareness, sudah memperingati apa yang harus kita makan, apa yang harus kita jaga. Dan uh, uh, dan dari segi makanan pun itu dijaga dari dalam pandangan Islam. Contoh halnya penyembelihan tadi, karena banyak juga jurnal yang memberikan fakta bahwa proses penyembelihan yang baik itu dapat membuat si kualitas dagingnya itu lebih baik dibandingkan dengan tidak menggunakan penyembelihan secara halal atau secara syar'i. Nah, maka dari itu kita sebagai muslim harusnya bangga dengan identitas kita sama muslim, dan kita juga harus menjaga uh, ajaran-ajaran yang sudah diwahyukan oleh Allah dan Nabi-Nya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya izinkan tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa huma kama rabbayani shaghira. Wa li jami'i muslimina wa muslimat wa mu'minina wa mu'minat ahyatin innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajah. Allahumma sholli Allahumma ighfir muslimin wa muslimat wa mu'minin wa mu'minat ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa kusyuhana ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana habana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari Al-Fakir, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.